kembali lagi dengan saya di ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Teman-teman, sebentar lagi kita mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang ada di rumah, yang masih di kasur, yang masih di ruang tamu, yang masih tidur-tiduran. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Tapi kita belum bisa nyanyi. Mana ya kakak-kakak ini? Kita panggil yuk. Dalam acara sekolah minggu kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau katakan kalau kita mau baca kitab suci karena kita mau tumbuh, kita mau besar.
kita akan pujian satu pujian. Nah, ini mengatakan bahwa kita adalah prajurit Tuhan. Prajuritnya kecil, tapi tangguh seperti Daud. Siapa yang mau kayak Daud? Kita akan nyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Panglima kita, siapa lawan kita? Tidak ada, karena Tuhan Yesus panglima kita. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Kita mau katakan kalau firman Tuhan adalah berita bagi hati kita dan terang bagi jalan kita. teman-teman, aku memiliki mainan baru ini. Ini hadiah dari papaku. Halo Andi,
Halo Lala. Andi, apa yang kamu bawa itu? Ini mainan baru. Aku baru dibelikan papaku. Andi, boleh nggak aku pinjam? Aku mau pinjam sebentar. Oh, nggak boleh. Ini kan mainanku. Kamu nggak boleh pinjam. Satu hari kemudian, Ani. Lala, kenapa Lala? Ini Ani, aku punya kue untuk kamu. Kue? Untuk aku? Bener kue itu untuk aku? Iya Andi, kue ini untuk kamu. Ini aku berikan untuk kamu. Terima kasih Lala. Lala, aku mau tanya deh sama kamu. Aku kemarin kan sudah jahat sama kamu. Aku gak meminjamkan mainanku ke kamu. Tetapi kenapa kamu bisa baik sama aku? Andi, kita harus saling mengasihi. Dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya adik-adik. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Cerita kita minggu ini bertemakan tidak membalas yang jahat. Seperti dalam video yang tadi kita tonton adik-adik, Raja Saul benci kepada Daud karena Daud lebih hebat daripada Raja Saul. Raja Saul dapat mengalahkan beribu-ribu orang, sedangkan Daud dapat mengalahkan belaksa-laksa.
Nah, berlaksa-laksa ini lebih banyak daripada berlibu-ribu. Nah, makanya itu adik-adik, Raja Saul iri kepada Daud karena Daud lebih hebat daripada dia, karena banyak orang yang memuja-muja Daud karena Daud lebih hebat daripada Raja Saul, sehingga timbullah rasa iri hati yang ada dalam diri Raja Saul. Raja Saul iri kepada Daud karena Daud lebih hebat. Nah, dengan itu Raja Saul ingin membunuh Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud, tetapi tidak berhasil adik-adik. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada kesempatan Daud untuk membalas dendam, tetapi Daud tidak melakukan itu adik-adik. Daud tidak membalas Raja Saul, padahal ada kesempatan, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud sangat patuh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak senang kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, makanya itu adik-adik, Daud tidak melakukan hal itu karena Daud taat kepada Tuhan. Daud taat akan firman Tuhan karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Ketika teman kita menyakiti kita, ketika teman kita menindas kita, kita tidak boleh membalas kejahatan teman kita itu dengan kejahatan. Begitu juga misalnya teman kita mengolok-olok kita, kita juga nggak boleh mengolok-olok kembali. Kita harus memaafkan teman kita, kita harus mengasihi teman kita. Dengan cara apa? Mendoakan teman kita supaya teman kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk menutup ibadah ini ada satu ayat hafalan untuk adik-adik yang terdapat pada 1 Petrus 3 ayat 9a. 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak yang baik, anak yang taat kepadamu Tuhan, yang mengasihi sesama kami dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.